Oke kawan-kawanku semuanya, gimana sehatnya kalian? Sehat lah ya kan? Semoga saja kita selalu diberikan kesehatan semuanya ya kan? Sehat kita di jasmani, sehat di rohani, dan yang paling penting tahu kalian apa sehatnya? Iya, sehat di dalam keuangan ataupun kesehatan kantongi. Nah, seperti biasanya bagi kawan-kawan yang baru bergabung ya kan, sebelum kita lanjut ke inti videonya, yang baru datang, baru nampak video aku ya kan, para petani sawit yang baru ya kan, baru nengok channel ini ya kan, apalagi langsung kalian gerakkan tangan kalian itu buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo ya kan. Karena sejatinya channel ini nantinya akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Jadi bukan cuma ilmu aja, tapi ada petualangannya, ada keseruannya, ada canda, ada tawa, ada sedih, wah lengkap lah pokoknya. Nah, gimana? Nggak tertarik kalian? Kalau nggak tertarik ya udah kalian tonton aja lah video ini ya kan. Nah, kalau kayak gitu ya kan, langsung aja lah kita bahas tentang topik pembahasan kali ini. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang hasil buah sawit, pastinya para petani sawit ini ingin memiliki buah sawit yang hasilnya besar dan berat. Namun yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua ya kan, bagaimana kira-kira cara menghasilkan buah sawit itu supaya besar dan optimal ya kan? Nah, kira-kira kawan-kawan udah pada tahu belum? Nah, kalau belum tahu pasti kalian tonton video ini sampai habis. Kenapa aku bilang sampai habis? Karena biar nggak ada salah paham di antara kita ya kan. Kalau kalian nggak salah paham, kalian jadi paham, walaupun enak berbagi informasi ya kan, sama-sama enak jadi kawan kita ya kan. Gampang kalinya nyari kawan ini. Yang susah itu cuma nyari makan ya kan weh. Nah, jadi kawan-kawan, di video kali ini aku bakalan mau berbagi lah informasi tentang bagaimana caranya menghasilkan buah sawit yang maksimal. Nah, untuk langkah yang pertama kita itu harus memberikan pupuk yang efektif. Karena jenis pupuk yang efektif akan membesarkan buah sawit. Nah, contohnya itu seperti pupuk kimia ya kawan-kawan. Nah, pupuk kimianya itu sendiri bukan cuma pupuk kimia tunggal aja. Jadi itu nantinya bakalan terbagi menjadi 5 kandungan. Dan 5 kandungan itu terbagi ada unsur yang penting-penting di dalamnya ya kawan-kawan. Nah, untuk kandungan yang pertama yaitu pupuk KCL ataupun pupuk MOP. Nah, kandungannya itu sekitar 60% ya kan. Apa fungsinya itu bang? Nah, jadi fungsi dari kandungan MOP itu sendiri memperbesar dan memperbanyak buah serta meningkatkan yang namanya rendaman minyak. Untuk dosisnya, tanaman nantinya bisa menghasilkan 2-3 kilogram pokok atau dalam setahunnya bisa kita bilang ya kan 2 kali pengaplikasian ataupun enggak sampai 3 kali lah ya kan. Nah, itu pokoknya 2-3 kilo lah kita kasih per pokoknya. Nah, kalau untuk cara pengaplikasiannya pasti sudah tahu lah kalian ya kan. Nah, bisa pakai pupuk cair ataupun bisa main tabur, agak aman lah itu. Pokoknya dosisnya itu yang penting pas ya kan. Nah, kalau untuk dia sistem tabur itu kita tabur lah secara merata di piringan sawit. Ya, di piringannya itu berkisar 1-1,5 meter dari pangkal batang lah ya kan kawan. Nah, kemudian yang kedua yaitu pupuk TSP ataupun pupuk fosfat. Nah, kandungannya 36%. Jadi salah aku bercakap ini kan. 36% di sini P2 dan OS ya kan. Nah, jadi fungsinya itu apa sih fungsi dari fosfat itu? Jadi fungsi fosfat itu sebetulnya untuk merangsang pembentukan bunga dan buah. Kalau kita kasih dosis pengaplikasian fosfatnya itu ya sekitar setengah ataupun sampai 1 kilogram dalam 1 tahunnya ya kawan. Nah, kemudian di yang ketiga yaitu ada pupuk urea. Nah, fungsi pupuk urea itu apa bang? Nah, jadi fungsi pupuk urea itu untuk menyuburkan daun agar fotosintesisnya menjadi kuat ya kan. Kemudian mendukung pembentukan buah yang besar. Nah, jadi untuk dosisnya itu kalau kita mau aplikasikan 1-2 kilo ya dalam per tahunnya ya kawan-kawan. Nah, pokoknya itu tergantung sama umur pohonnya ya kawan-kawan. Kemudian di urutan yang keempat yaitu ada pupuk kisrit. Nah, fungsi kisrit itu apa bang? Nah, jadi kisrit itu untuk membantu yang namanya pembentukan minyak dan pembesaran brondolan. Bang, kira-kira dosisnya berapa bang? Dosisnya itu gampang, dari setengah sampai 1 kilo dalam per tahunnya ya kawan. Pokoknya setengah sampai 1 kilo. Pokoknya kira-kira ini butuh ya kan, kalian kasih 1 kilo. Kalau nggak pala penting-penting kali cocok kebun sawitnya ya kan, ibaratnya pokoknya itu bagus apa ya, setengah kilo dah kalian giling aja lah, mantapnya itu. Pokoknya aku bilang lagi kan, sesuai sama kebutuhan tanamannya ya kan. Nah, kemudian yang kelima yaitu pupuk borak. Nah, jadi fungsi borak itu apa sih bang untuk kebun sawit? Nah, jadi fungsinya itu untuk mengurangi yang namanya gugur buah muda ya kan. Kemudian nantinya bakalan menambah ukuran brontolan. Ibaratnya dikurangi lah buah-buah muda yang sering gugur itu kan. Jadi kalau dikasih borak ya kan, jadi yang namanya borak ini berfungsi untuk mengurangi gugur buah muda. Nggak suka
jatuh lah, dia nggak suka rusak juga buahnya kan pas-pas masih muda. Karena tau lah kalian, kalau yang masih muda-muda ini gampang kali rusaknya. Aduh, kacau kali lah kita yang nengok yang muda-muda ini ya kan. Nah, kira-kira dosisnya berapa? Jangan kalian sampai kasih 1 kilo ya kan, mak gawat kalau itu ya kan. Jadi dosisnya 50 sampai 100 gram ya kawan-kawan. Itu bukan sehari sekali kalian kasih ya kan, tapi per tahunnya. Oke. Nah, jadi setelah kita jelaskan beberapa tadi fungsinya ya kan, cara-cara memperbesar buahnya itu, tujuannya apa sih pemupukannya itu? Jadi tujuan pemupukan pembesaran buah sawit itu untuk merangsang pembentukan dan pembesaran buah ya kan. Kemudian memperkuat tandan dan pelepah agar tidak mudah rontok, meningkatkan kandungan minyak ya kan, rendamin minyaknya. Kemudian yang paling pentingnya itu menyeimbangkan unsur hara dalam tanah ya kan kawan. Nah, kalian ada juga yang bertanya-tanya ya kan, bang, aku mau nanya bang. Nah, kalian bertanya-tanya, kira-kira kapan waktu terbaik untuk memberikan pupuk? Jadi waktu pemupukan terbaik itu ya bisa aku bilang ya kan awal musim hujan ya kan, karena unsur haranya nantinya lebih mudah untuk terserap oleh akar sawit ya kan kawan. Nah, jangan pula kalian pupuk ya kan saat tanahnya itu kering ataupun hujan deras, nanti unsur haranya terbuang. Nah, kemudian kali ini juga aku bakalan ada ngasih tips ya kan. Nah, gimana sih tips agar buah sawit cepat besar dan berat? Nah, pokoknya kalian tonton ini ya. Nah, jadi yang pertama itu pastikan kondisi tanahnya itu lembab namun tidak terlalu becek ataupun kering ya kan kawan. Kemudian tips yang kedua itu bersihkan gulma di piringan agar pupuk tetap diserap secara maksimal. Kemudian tips yang ketiga yaitu gunakan pupuk seimbang, tidak hanya NPK, nggak boron juga, pokoknya harus seimbang ya kan. Kemudian tips yang keempat, kombinasikan pupuk kimia serta pupuk organik agar hasilnya menjadi optimal nantinya. Kemudian tips yang keenam yaitu jaga kesehatan daun ya kan. Daun-daun yang kuning ataupun tanda-tanda yang kekurangan unsur hara, kalian kasihlah pupuk itu ya kan. Jadi gimana? Udah kira-kira udah mantap kan? Udah paham kalian kan? Nah, kalau kayak gitu kira-kira apa yang mau kalian tanyakan dari sini? Ada yang kurang nggak menurut kalian? Nah, kalau kayak gitu, kalau memang ada kekurangan langsung kalian tanyakan di kolom komentar ya kawan-kawan. Nah, kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya ya kawan-kawan. Dadah.